Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Dr. Gerald Van Dijk, kepala gereja Metodis yang akhirnya memilih Islam. Kenangan di masa kecil, ia adalah mendengar suara lonceng gereja sebagai panggilan misa pada hari Minggu pagi. Di sebuah kota kecil dan terpencil, tempat dia dibesarkan, gereja Metodis itu sudah tua. Bangunannya terbuat dari kayu, dilengkapi dengan menara yang di atasnya terdapat lonceng gereja. Jaraknya cuma 2 blok dari rumahnya. Ketika lonceng gereja berbunyi, dia sekeluarga berangkat ke gereja untuk mengikuti misa. Setiap hari Minggu pagi, Dr. Gerald Van Dijk mengenang kembali masa kecilnya mengawali kisahnya sebelum menjadi seorang muslim. Di tahun 1950-an, gereja menjadi pusat kehidupan warga di kota-kota terpencil. Sejak kecil sampai kelas 8, Dr. Gerald rutin mengikuti sekolah Alkitab yang diselenggarakan setiap bulan Juni. Selama 2 minggu, ia juga tetap rajin datang ke gereja untuk mengikuti misa setiap minggu pagi. Dilanjutkan dengan sekolah minggu, Dr. Gerald kecil mengumpulkan banyak pin sebagai tanda kerajinannya hadir setiap minggu dan mendapat sejumlah penghargaan karena mampu menghafal isi Alkitab. Ketika Dr. Gerald duduk di bangku SMP, gereja Metodis di kota tempatnya tinggal ditutup, sehingga ia dan keluarganya pindah ke gereja Metodis di kota lain yang terdekat. Gereja itu lebih besar sedikit dibandingkan gereja di kotanya. Pada masa itulah, Dr. Gerald mulai merasa terpanggil untuk menjadi pastor dan mulai memusatkan perhatiannya untuk mengabdi pada gereja. Dr. Gerald yang mulai berangkat remaja aktif dalam organisasi Methodist Youth Fellowship yang mengantarnya menjadi salah satu pengurus konferensi dan ketua distrik. Saya menjadi penceramah tetap dalam acara tahunan Youth Sunday, kata Dr. Gerald. Aktivitas khutbahnya mulai menarik perhatian masyarakat luas. Dr. Gerald memberikan khutbahnya di berbagai tempat. Pada usia 17 tahun, ia sudah menjadi mahasiswa di Harvard College. Tekadnya menjadi pastor sudah bulat. Oleh sebab itu, ia juga mendaftarkan diri ke kursus perbandingan agama yang berlangsung selama 2 semester. Pengajar kursus itu adalah Wilfred Kenwill Smith yang memiliki spesifikasi sebagai pakar Islam. Selama kursus, saya tidak terlalu perhatian pada Islam dibandingkan perhatian saya pada agama lain, seperti Hindu dan Buddha. Kedua agama yang saya sebut terakhir terlihat lebih mempengaruhi batin dan masih asing buat saya, tutur Dr. Gerald. Sebaliknya, Islam terlihat mirip dengan agama Kristen yang saya anut. Karenanya, saya tidak terlalu konsentrasi penuh pada Islam. Tapi, saya masih ingat tugas karya tulis tentang konsep wahyu dalam Al-Quran. Untuk memenuhi tuntutan dan standar kursus yang ketat, saya berhasil menemukan sebuah perpustakaan di mana terdapat sekitar 12 buku tentang Islam yang semuanya ditulis oleh penulis non-muslim. Saya juga menemukan 2 terjemahan berbeda dalam bahasa Inggris tentang arti Al-Quran, sambul Dr. Gerald. Di Harvard, ia dijuluki Holy Scholar karena Dr. Gerald menjadi salah satu calon mahasiswa teologi yang selalu diperhitungkan di akademinya. Ia lalu menjadi pastor muda di United Methodist Church dan tak berapa lama kemudian mendapat lisensi sebagai pastor dari gereja tersebut. Dr. Gerald lulus dari Harvard College tahun 1971. Ia lalu mendaftarkan diri ke Harvard Divinity School dan mendapat gelar Master of Divinity pada tahun 1974. Setelah sebelumnya ditahbiskan masuk dalam jajaran Kepastoran United Methodist Church, ia lalu mendaftarkan diri ke Harvard Divinity School dan mendapat gelar Master. Setelah itu, ia bertugas sebagai pastor di 2 gereja United Methodist di daerah terpencil di Kansas. Selama beberapa tahun menerima Islam, Dr. Gerald mulai berminat pada Islam.
Setelah ia berkenalan dan berinteraksi dengan sejumlah orang Arab Amerika yang kebetulan Muslim untuk keperluan menerjemahkan dokumen-dokumen bahasa Arab. Karena pada saat itu Dr. Gerald dan istrinya sedang melakukan riset tentang sejarah kuda Arab. Kontak pertamanya adalah seorang Muslim bernama Jamal pada suatu musim panas di tahun 1991. Untuk membantu menerjemahkan dokumen berbahasa Arab, Jamal datang ke rumah Dr. Gerald. Sore hari, ketika akan pulang, Jamal meminta izin menggunakan kamar mandi di rumah Dr. Gerald untuk berwuzu karena sudah tiba waktunya salat. Jamal lalu meminta lembaran koran yang digunakan sebagai sajadah. Tanpa saya sadari, ketika itu Jamal sebenarnya sudah mempraktekkan dakwah. Ia tidak mengomentari fakta bahwa kami non-muslim. Dia tidak ceramah apapun tentang agamanya pada kami. Dia hanya memberi contoh pada kami, ujar Dr. Gerald. Hampir 1,5 tahun berinteraksi dengan Jamal, Jamal tidak pernah menceritakan apapun tentang Islam atau bertanya tentang agama Dr. Gerald. Sebaliknya, Dr. Gerald justru mulai belajar dari Jamal. Bagaimana ia salat tepat waktu, bagaimana ia berperilaku dalam berbisnis maupun bersosialisasi, dan terutama cara Jamal berinteraksi dengan dua anaknya. Lewat Jamal, Dr. Gerald mulai berkenalan dengan keluarga Arab Muslim lainnya. Dr. Gerald memperhatikan bagaimana keluarga-keluarga Muslim itu menerapkan etika yang menurut Dr. Gerald dibandingkan etika yang diterapkan oleh keluarga-keluarga di Amerika. Setelah menyaksikan sendiri bagaimana kehidupan keluarga Muslim, tahun 1992, Dr. Gerald mulai menanyakan pada dirinya sendiri pertanyaan-pertanyaan yang serius. Di manakah ia dan apa yang ia lakukan? Desember 1992, Dr. Gerald mengakui bahwa ia tidak menemukan pertentangan antara keyakinan religius dengan ajaran Islam. Dr. Gerald merasa siap untuk mengakui bahwa Tuhan itu esa dan mengakui Nabi Muhammad SAW. Ia menyingkirkan buku-buku tentang Islam yang ditulis penulis non-muslim dan mulai membaca terjemahan Al-Quran. Tapi ia masih ragu-ragu untuk membuat keputusan. Bulan Maret 1993, Dr. Gerald dan istrinya liburan ke Timur Tengah. Waktu itu bertepatan dengan bulan Ramadan. Ia dan istrinya memutuskan untuk mencoba ikut berpuasa. Dr. Gerald bahkan ikut salat dengan teman-teman Muslim yang baru ia kenal selama menikmati liburan itu. Akhirnya, sekembalinya dari Timur Tengah, Dr. Gerald dan istrinya memutuskan untuk mengucap 2 kalimat syahadat. Setelah menjadi Muslim, Dr. Gerald memperdalam pengetahuannya tentang Islam antara lain di Universiti Islam Imam Muhammad Ibnu Saud di Arab Saudi pada tahun 1998. Tahun 1999, Dr. Gerald menunaikan ibadah umrah dan haji. Sekarang, Dr. Gerald yang dikenal dengan nama Islamnya Abu Yahya menjadi salah satu cendekiawan Muslim yang banyak menulis artikel dan buku tentang keagamaan. Ia juga menjadi memberikan kuliah tentang Islam di beberapa perguruan tinggi di Amerika Serikat, serta aktif dalam organisasi Muslim di Amerika seperti ISNA, ICENA, dan MAS. Wallahu a'lam bissawab.